Belas kayaknya soalnya saya gantikan siapa gitu ya nggak bisa ya. Jadi nggak apa. Hari ini kita kuliahnya tentang teknik penulisan dan presentasi ilmiah. Jadi ini tentang pengerjaan tugas atau penulisan misalnya skripsi gitu ya. Ini menggunakan yang ada di sini. Jadi memang agak jauh. Cuman mungkin beberapa tugas yang nanti Anda dapatkan selama di menjalani blog itu seringkali atau terkadang perlu adanya tulisan gitu ya. Dan sekarang kan sudah zamannya ChatGPT atau zamannya AI. Jadi mungkin nanti kita ulas sedikit gimana cara menulis tanpa AI waktu awalnya paling enggak atau em, walaupun dengan AI kita nggak sampai mengecek itu ya minggu ini, tapi di kuliah berikutnya mungkin yang kita singgung tentang penggunaan AI bagaimana gitu. Nah untuk LU jadi di sini nanti cara menuliskan ide pikiran, tata cara menuliskan ilmiah, cara parafrase, cara membuat makalah, dan juga cara presentasi makalah. Jadi ada beberapa yang nanti seperti biasanya mungkin nggak saya nggak terlalu lama ya. Jadi harapannya nggak terlalu lama, tapi mungkinnya agak lama ya di 1 jam. Jadi mungkin nanti ini beberapa saya skip untuk slide-slide-nya dan bisa dibaca sendiri. Nah, pertama kita dari awal itu membahas karya tulis ilmiah. Jadi mungkin Anda sudah tahu ya, karya tulis itu ada ilmiah dan non ilmiah. Gitu yang non ilmiah itu adalah misalnya novel, misalnya di slide berikutnya ya. Ini zaman ini belum saya ganti. Kayak memang pasti ada buku yang baru, tapi waktu itu yang lagi tren adalah buku Dilan. Jadi Dilan di sini kan ada saya tahu bahwa eh, bukunya adalah buku novel, yang pasti bukan suatu karya tulis ilmiah. Jadi kalau karya tulis ilmiah itu biasanya menggunakan paragraf-paragraf atau tata bahasa yang sifatnya deskriptif atau sifatnya prosedural gitu ya. Jadi biasanya, tapi nggak selalu. Jadi menjelaskan sesuatu merupakan suatu narasi yang faktual gitu ya. Jadi deskriptif kan menjelaskan, oh ini benda ini hasilnya gini gitu ya, atau temuan kita seperti ini. Jadi jarang ada narasinya. Kalaupun ada narasinya, mungkin kalau kita bicara kita bahas di jurnal itu ada di bab awal. Itu pun lebih juga ke deskriptif, mendeskripsikan misalnya gimana masalah kesehatan yang muncul. Jadi biasanya tema-tema atau cara penulisan yang ada di ilmiah itu sifatnya deskriptif atau prosedural gitu ya. Jadi menjelaskan sesuatu tanpa ada penghias. Nah, ini mungkin berbeda dengan semisal Anda di SMA mungkin pernah ikut lomba atau apa gitu ya. Dan di lomba itu em, kadang-kadang diminta untuk menuliskan sesuatu yang menarik kayak gitu ya. Jadi ini menarik bagi orang yang baca yang membuat orang tertarik kayak gitu. Nah, di kasus ilmiah itu biasanya tidak penting ketertarikan dalam artian nggak tidak perlu ada menuliskan sesuatu yang sifat berbau atau sifatnya yang mengutak-utik emosi gitu ya. Jadi membuat orang tertarik kan kadang-kadang dibuat takut gitu ya. Jadi ceritanya atau narasi Anda itu isinya bahaya ini gitu kan ya, dilebih-lebihkan ya gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu atau kasihan misalnya. Oh sungguh sungguh merana si pasien ini karena bla 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 kayak gitu. Jadi di ilmiah ini yang dihindari. Sedangkan kalau memang di non ilmiah itu memang yang ditonjolkan kayak gitu. Misal Anda membaca novel gitu ya. Dan novel itu memang semuanya berusaha menarik Anda ke emosi gitu. Misalnya dibuat senang, dibuat takut gitu ya, dibuat berharap kayak gitu dan sebagainya. Sedangkan di ilmiah itu sifatnya lebih faktual, lebih deskriptif, gitu ya, lebih prosedural, dan memang kesannya tidak emosional kayak gitu. Jadi ini salah satu perbedaan yang paling mencolok dari suatu karya tulis ilmiah dan dibandingkan dengan yang non ilmiah. Nah, kalau dari struktur, memang dari ilmiah pun ada struktur yang jelas gitu ya. Jadi di dalam atau bukan yang jelas ya, yang pakem ya saya rasa yang tetap. Jadi semisal di
karya tulis ilmiah itu ada judulnya, judulnya pun judulnya teknis gitu ya, klasifikasi DNA nggak menarik gitu ya judulnya. Jadi tidak hal yang membuat orang awam ingin membaca, tapi pada saat Anda berada di bidang Anda itu Anda akan membaca gitu ya. Jadi em, kasus pasien gini-gini ini dibaca pasti karena Anda butuh infonya. Nah, di sini juga ada judul yang tidak menarik dalam artian judul yang eh, dingin gitu ya, yang tidak emosional, non emosional atau yang ya sudah ya kayak gitu deskriptif. Dan setelahnya biasanya ada abstrak gitu ya. Abstrak itu adalah suatu rangkuman, semacam rangkuman kecil gitu yang ada di awal suatu karya ilmiah dan memang biasanya semuanya abstraknya kayak gitu. Jadi seperti overview gitu ya. Overview ini nanti apa sih isinya? Jadi seperti kesimpulan atau ringkasan yang lebih singkat sebenarnya. Jadi kalau ringkasan biasanya dot point, kalau abstrak ini lebih ke ke mukadimah gitu ya, membuka kayak gitu. Tapi isinya adalah ini mencakup apa kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita baca jurnal itu akan baca abstraknya dulu. Ini penting nggak bagi saya? Saya perlu nggak baca. Nah, baru setelah itu ada introduction. Introduction atau pendahuluan, lalu ada metode, terus ada hasil, ada diskusi. Nah, bila yang Anda baca karya tulis ilmiah tapi sifatnya em, review ya, itu seringkali juga ada abstraknya, tapi tidak ada misalnya metode, misal kadang-kadang gitu ya, tidak ada metodenya dan sebagainya. Tapi dari awalnya itu ada suatu pola yang hampir-hampir sama di karya tulis ilmiah. Sedangkan kalau ilmiah itu bebas gitu ya. Bebas boleh dia misalnya ya bikin novel mau mau penutupnya dulu baru buka ya silakan. Mau loncat-loncat ya silakan kayak gitu ya. Jadi bebas sama sekali nggak diatur tergantung kreativitas. Jadi juga ada di situ. Satunya sifatnya kreativitas, kreatif gitu ya. Satunya sifatnya deskriptif kayak gitu menjelaskan. Nah, jadi kalau menurut LIPI atau sekarang menjadi BRIN itu ada beberapa eh, kaidah gitu ya. Kaidah berarti ciri-ciri atau aturan yang sifatnya logis, objektif, sistematis gitu ya, andal, desain, akomodatif. Jadi logis, bukan fiktif, bukan fantasi gitu ya. Jadi sesuatu yang runut, yang masuk ada di dunia gitu ya. Jadi bukan bukan fantasi, bukan tentang kurcaci atau tentang tentang monster, tentang zombie gitu ya. Itu nggak logis berarti di sini. Meskipun kalau di novel ya nggak masalah. Juga ada objektif. Nah ini yang agak susah nih. Objektif berarti itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan. Jadi bukan berdasarkan persepsi. Ini saya bilang agak susah, karena kadang-kadang yang menulis itu akan masukkan biasnya dia, gitu ya. Jadi penulis itu kadang-kadang punya bias dan itu bisa masuk ke dalam KTI. Jadi objektivitas itu memang harus dicari, gitu ya, harus diperhatikan ini objektif atau tidak. Nah, caranya memang pas menulis itu jangan sampai memasukkan eh, bias-bias Anda, gitu ya. Jadi itu mungkin agak susah dan biasanya ciri-ciri KTI atau karya tulis harus objektif, jadi tidak boleh subjektif gitu. Lalu sistematis berarti ada aturannya, ada pola pikirnya gitu ya. Andal itu berarti reliable gitu ya. Reliable berarti data-datanya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, telah teruji, telah sahih tulisannya di sini. Kalau desain itu berarti memiliki rancangan dan akumulatif berarti sifatnya membangun gitu ya, membangun dari karya tulis sebelumnya. Jadi kita jarang sekali berdiri sendiri. Meskipun di awal-awal itu ya, di awal-awal seperti ya, meskipun di awal pun itu juga membangun dari karya itu sebelumnya. Jadi sebenarnya eh, bukan bukan hasil pikiran satu orang gitu ya, tapi diambilkan dari sumber-sumber sebelumnya dan membangun menjadi suatu sumber yang baru. Jadi akumulatif tersebut. Nah ini ciri-cirinya atau yang salah satu yang nanti Anda tuliskan tentunya skripsi, tapi bisa aja em, mungkin kalau misalnya Anda punya kesempatan itu menuliskan juga artikel jurnal gitu ya. Jadi bukan hanya skripsi tapi juga ada jurnal, ada apa litref mungkin yang bisa Anda bikin juga sebenarnya. Jadi ada banyak kesempatan buat di sini untuk skripsi dan artikel jurnal, ada makalah, esai, ada rangkuman, ada laprak, ada portofolio gitu ya. Dan meskipun
masing tentunya punya sistematika sendiri-sendiri. Jadi misalnya tadi yang saya jelaskan tentang ilmunya yang abstrak, yang jurnal ya. Tapi kalau misalnya Anda bikin tugas gitu ya atau laprak itu nggak ada abstraknya. Jadi di laprak susunannya atau apa em, ya sistematikanya itu pertama ada alur, terus ada pendahuluan, terus ada hasil dalam bahasa. Nah ini apa berlaku untuk laprak dimanapun kayak gitu. Jadi sebenarnya ada kesamaan dan perbedaan, tapi Anda harus melihat sistematika atau apa aja yang harus ditulis itu dari beberapa aturan yang sudah ada di FK kayak gitu. Oke, jadi apa sih itu tugasnya atau tujuan dari pemberian KTI? Jadi meskipun dulu sempat ya apa namanya ada gosip bukan gosip ya ada narasi mungkin ada narasi ada pendapat bahwa sekarang nggak perlu ada skripsi untuk S1 di FK masih menggunakan skripsi jadi di sini karya tulis ilmiah itu tujuannya untuk mahasiswa itu bisa merangkai argumen jadi nomor dua ya jadi nomor dua merangkai argumen jadi di sini harapannya dari penulisan karya tulis ilmiah itu Anda sendiri juga bisa lebih paham tentang apa yang Anda ceritakan jadi pada saat nulis ini atau latihan menulis ini sudah diberikan pada saat Anda menggunakan menjalani blog. Jadi blog itu ada reporting. Reporting itu juga bagian dari menulis. Menulis di sini harapannya bisa ini ya meningkatkan pemahaman. Gitu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi pada saat Anda menuliskan itu sebenarnya eh, itu Anda menarasikan gitu ya yang Anda tahu kayak gitu. Jadi sebenarnya menata pola pemikiran Anda sendiri. Jadi di sini harapannya itu Anda bisa berkomunikasi atau menghasilkan argumen yang bisa mendukung em, apa yang Anda jelaskan kayak gitu. Jadi di sini membuat KTI seperti ini tujuannya. Nah, ini sudah dituliskan atau sudah dicantumkan ya dalam jurnal yang lain yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas penulisan itu akan meningkatkan kualitas pikiran. Jadi sebenarnya kalau Anda sering menulis itu akan sering paham dan ini sudah dilatihkan pada Anda ya menggunakan misalnya bikin mapping. Mapping juga bagian dari menulis ya. Dan ini Anda bisa mengetahui mana sih yang belum paham atau mana yang paham, mana yang kurang paham kayak gitu. Jadi pada saat Anda melakukan penulisan. Jadi kalau nggak ditulis itu seringkali nggak tahu mana sih yang ternyata bolong gitu ya. Misalnya Anda merasa oh saya tahu tentang aksi potensial kayak gitu ya. Terus Anda disuruh nulis jelaskan sih aksi potensial kayak apa gitu terus nggak bisa kayak gitu. Ada yang meleset ada yang miss misalnya Anda tahu ada yang masuk tapi nggak tahu apa kayak gitu jadi mungkin Anda bilang oh pada saat aksi potensial itu akan ada pembukaan dari kanal apa ya kayak gitu jadi kalau nggak ditulis atau tidak menjelaskan ke orang lain itu seringkali Anda nggak tahu kalau tidak tahu kayak gitu jadi sebenarnya cara mengetahui atau cara meningkatkan kualitas pikiran ini salah satunya adalah dengan cara menulis dan menulis ini dilatihkan pada saat anda menggunakan atau sorry menjalankan ya blog terutama di reporting. Jadi kalau nggak kalau bisa reporting ini benar-benar em, sesuatu yang Anda pahami gitu ya. Jadi jangan hanya menyalin punya temannya kayak gitu. Kalau kayak gitu Anda nggak nemu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan itu Anda nulis sendiri. Itu reporting itu ditulis sendiri. Ini aku pahamnya ini yang nggak ngerti apa baru diisi. Kalau misalnya hanya menyalin atau bahkan mengkopas gitu ya mengkopas orang lain itu nggak dapat. Ini pendapat saya sih. Jadi kayaknya ya, kayaknya nggak dapat. Gitu. Meskipun saya yakin banyak yang seperti itu. Gitu. Jadi em, di sini di FK masih menerapkan tulis tangan ya. Sebenarnya saya agak-agak setuju ditulis tangan, tapi memang saya ngerti maksudnya. Jadi kalau awalnya ditulis tangan ini karena kalau nulis tangan gitu ya, meskipun anaknya menyalin, jadi mengcopy, mahasiswanya mengcopy, menyalin punya temennya, itu nanti akan dapat sedikit-sedikit paham kayak gitu harapannya seperti itu. Sedangkan kalau kopas itu karena dua tombol, Ctrl C terus Ctrl V gitu ya, itu nggak dapat. Jadi saya paham di situ maksudnya. Cuman yang saya nggak setujunya adalah sebenarnya Anda generasi yang lebih cepat ketik daripada nulis gitu ya. Jadi dari saya mungkin lebih baik kalau diperbolehkan mengetik kayak gitu. Tapi memang kita lihat realita aja ya. Yang nulis tangan juga banyak yang nyalin. Jadi lihatnya seperti itu ya. Jadi ya nggak bisa. Jadi tetap harus
tulis tangan sayangnya gitu. Nah, jadi di sini balik lagi ke ini intermezzo tadi ya. Jadi balik lagi ke KTI, di sini menulis ini adalah suatu cara untuk presentasi atau komunikasi. Jadi komunikasi ini yang paling penting di dalam profesi Anda termasuk ya. Jadi profesi kedokteran ini kalau Anda punya pasien datang kayak gitu, habis itu Anda bisa menjelaskan, bisa memberikan apa pengetahuan ke pasiennya gitu pasti lebih senang gitu ya daripada kalau cuman datang terus dikasih resep obat terus suruh pulang itu banyak yang apalagi zaman mendatang ya zaman yang makin makin AI makin pintar gitu ya orang-orangnya jadi makin pintar AI maksudnya nah ini pasti akan tanya misalnya dok saya sakit apa menurut Google saya sakit ini kayak gitu kalau Anda harus bisa menjelaskan ini sakitnya kayak gini ceritanya kayak gini karena ini dan sebagainya dan ini mungkin nggak disadari ya tapi sebenarnya dasarnya atau awal belajarnya itu di penulis gitu ya. Jadi Anda menulis diri sendiri dulu, Anda paham dulu, baru bisa jelaskan. Kalau misalnya Anda nggak paham, itu nggak bisa menjelaskan ke orang lain gitu. Nah, jadi dalam kualitas ini itu yang paling penting adalah bahwa yang baca itu paham kayak gitu. Jadi ini pembaca oriented gitu ya. Dan ini nanti yang seringkali kalau saya mengoreksi skripsi atau ya skripsi orang mahasiswa ini yang sering miss gitu ya di kakak kelas Anda mungkin gitu ya. Jadi seringkali mereka menulis bukan ceritanya komunikasi tapi hanya kadang-kadang hanya menuhin halaman gitu ya. Jadi biar biar banyak kayak gitu, biar terkesan detail gitu. Tapi mereka sendiri yang menulis nggak ngerti kayak gitu. Kenapa? Karena orientasinya bukan pembaca. Jadi harapan saya yang mulai tahun ini cobalah diganti ya. Anda orientasi yang baca agar pembacanya ngerti yang Anda tulis. Jadi em, tujuannya menulis itu nomor satu supaya Anda yang ngerti gitu ya. Anda yang mengerti yang ditulis. Nomor dua adalah supaya pembacanya yang mengerti juga apa yang Anda tulis. Jadi peran komunikasi di sini yang menjadi paling penting dalam suatu penulisan karya seni. Nah, aplikasinya di bidang Anda itu memang ada beberapa keterampilan yang didapatkan dari KTI. Jadi misalnya dari penulisan KTI maksud saya. Jadi misalnya Anda bisa melakukan analisa atau evaluasi masalah, bisa menggali, mengumpulkan informasi. Jadi ini semua didapatkan dari penugasan KTI, gitu ya. Perbandingan komparasi, komunikasi, ide dengan padat dan juga memaparkan suatu ide secara seksama dan koheren. Dan ini akan Anda gunakan juga pada saat Anda di klinis. Jadi jangan mengira gitu ya bahwa oh ini nulis itu hanya untuk S1 kedokteran gitu nggak dipakai di lapangan kayak gitu. Nah, ilmu-ilmu dasar seperti LS, learning skill gitu ya, MedPen itu sebenarnya dia seperti di background gitu ya. Jadi em, ilmu membangun gitu maksud saya. Yang 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 nanti ditumpuk dengan ilmu-ilmu yang eh, lebih 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 dekat. Jadi misalnya gini, Anda punya dasar, Anda sudah bisa melakukan menulis gitu ya, bisa menulis dengan baik, bisa menjelaskan dengan baik, Anda sering menggunakan atau sering membuat suatu karya tulis misalnya, kayak gitu pada saat Anda menjelaskan pasien itu akan lebih baik daripada yang tidak pernah menulis gitu ya. Jadi yang tidak pernah membaca terutama ya, tapi tidak pernah menulis juga itu akan berbeda. Caranya menyampaikan informasi bagi seseorang yang sering menulis dan tidak sering menulis itu juga akan berbeda gitu ya. Jadi harapannya dengan Anda diberi tugas gitu ya, diberi tugas KTI yang mungkin bagi Anda itu merepotkan gitu ya. Mungkin oh ini menyebalkan kayak gitu. Tapi sebenarnya menjadi background software gitu ya di dalam Anda menjelaskan ke pasien gitu nantinya. Jadi semisal di sini Anda juga akan menggunakan prinsip ini di dalam praktek Anda. Jadi misalnya Anda menjadi dokter, nanti ada pasien datang, itu Anda bisa melakukan suatu analisa dan evaluasi masalah dari yang dikatakan pasiennya. Jadi nomor satu, oh ini dia mati misalnya. Kesadarannya bagaimana, pas apa dari apa namanya, kalau pasien datang gitu ya langsung dilihat cara-caranya gimana, gitu ya, apakah bungkuk, dia kuat nggak jalan sendiri dan sebagainya. Itu sudah merupakan bentuk suatu analisa dan evaluasi suatu masalah. Berikutnya akan Anda tanya gitu ya, sejak kapan batuknya. Dan ini latihan menggali informasi ini juga harus dilakukan dari awal gitu ya. Jadi memang em,
salah satunya dari KTI gitu ya. Salah satunya dari KTI dan salah salah lainnya atau cara lainnya adalah dari CSL atau OSC kayak gitu. Dan ini memang menggali informasi ini penting karena kalau Anda tidak punya informasi yang lengkap, diagnosisnya juga salah gitu ya. Jadi diagnosis juga akan kurang tepat juga kayak gitu misalnya kalau informasinya tidak lengkap. Dan ini tergantung Anda tanya apa kan kadang-kadang pasien nggak cerita sendiri ya. Kadang harus tanya bahkan mungkin bagi pasien dia nggak mikir kalau ini berhubungan gitu ya nggak ada kaitannya misalnya pusingnya dengan hipertensi itu mungkin nggak ada kaitannya bagi dia bagi pasiennya padahal ada dan itu tugas Anda untuk mencari tahu dengan cara menggali dan mengumpulkan informasi lalu Anda akan melakukan suatu perbandingan dan komparasi dengan ilmu yang Anda sudah miliki pada saat di praktek nanti jadi pada saat Anda praktek Anda tahu oh ini gejala ini mirip dengan gejala misalnya alergi atau mungkin infeksi kayak gitu ya akan berbeda-beda atau mungkin Anda butuh em, butuh informasi tambahan gitu ya jadi mungkin Anda perlu tes-tes lain dan ini Anda harus jelaskan juga ke pasiennya. Oh ini mungkin A, mungkin B. Em, untuk menentukan kita harus melakukan uji darah kayak gitu ya. Uji darah ini nanti berguna untuk semisal kalau misalnya infeksi itu nanti pola darahnya akan berbeda kayak gitu. Jadi cara mengkomunikasikan suatu ide yang Anda ingin lakukan atau langkah-langkah yang Anda lakukan itu dasarnya juga ada di penulisan ilmiah ini. Jadi harapannya memang dari satu tugas yang diberikan berulang-ulang ya di setiap tahun atau setiap blok itu mungkin ada tugas satu itu membangun 5 titik ini gitu ya. Oke, jadi ini sudah karakteristik bahasa ilmiah tadi saya jelaskan ya. Jadi memang harus dihindari adalah istilah-istilah yang sifatnya rancu atau emotif atau ambigu. Jadi ini yang kadang-kadang terselip. Memang kalau di penulisan ilmiah skripsi gitu akan dicek oleh pembimbing gitu ya. Tapi kalau di tugas itu tidak dicek pembimbing, tapi langsung dinilai gitu ya. Dan ini memang harus dikoreksi kadang-kadang. Jadi kalimat efektif di sini harapannya bisa apa ya mengungkapkan gagasan biar interpretasinya sama antara satu orang dengan orang lainnya dan memang ini harus diusahakan dalam ilmiah ini jangan sampai orang A bacanya persepsinya A terus orang kedua yang baca persepsinya B kayak gitu jadi ini gimana caranya buat suatu kalimat yang tidak rancu tidak emotif dan tidak ambigu gitu. Nah, biasanya itu pendek, singkat, dan seringkali pasif, tapi tidak harus kalimat pasif ya. Jadi kadang-kadang juga boleh menggunakan kalimat aktif. Di metode itu semisal metode itu harus menggunakan kalimat pasif memang, tapi yang lainnya bisa menggunakan kalimat aktif. Lalu ini yang nggak boleh lupa adalah paling tidak ada subjek dan predikat gitu ya. Seharusnya itu ada subjek, predikat, dan objek gitu ya, SPOK. Dan ini seringkali Anda mungkin pas sudah sampai ke skripsi itu lupa gitu ya. Oh ini apa sih ceritanya apa kayak gitu. Jadi kadang-kadang mulainya dari kalimat kerja kayak gitu ya. Kadang-kadang mulainya dari kalimat iya dari kata kerja kayak gitu yang menjadikan agak dari pembacanya ini nggak paham ini maksudnya gimana kayak gitu. Oke, jadi ini sudah lalu bahasa ilmiah sudah ya. Ini struktur. Jadi kalau untuk organisasi kampus ilmiah itu harus memiliki struktur yang sudah sorry, aku lupa. Maaf, maaf. Ya, jadi maaf. Jadi di judul itu ada isi makalah gitu ya. Jadi judulnya ini memang diatur 15 kata sampai 23 kata dan di kerjaan terakhir lalu ada pendahuluan, ada inti, ada kesimpulan, ada pembahasan, ada kesimpulan. Jadi ini tergantung eh, dari masing-masing blok ya untuk detail detail KTI, tapi pada dasarnya ini akan berisi ini. Gitu ya. Jadi ada pendahuluannya yang berisikan tujuan atau pertanyaan riset kayak gitu ya. Bentar ya. Gitu, lalu ada pembahasan atau inti dan juga ada kesimpulannya. Jadi nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Em,
Nah, salah satu yang penting di dalam suatu karya seni adalah penulisan pendahuluan. Jadi pendahuluan atau apa background ya atau introduction ini harus menuliskan tema atau fokus dari makalah. Jadi semisal Anda dapat tugas untuk menjelaskan tentang penyakit Alzheimer misalnya, kayak gitu. Jadi di background ini itu penting untuk menjuruskan gitu ya, mengarahkan pembaca itu untuk ini mau cerita apa sih kayak gitu. Jadi topik dari penelitiannya atau topik dari makalahnya itu apa. Misalnya Anda mau menceritakan tentang epidemiologi Alzheimer misalnya. Jadi di situ itu temanya atau fokusnya harus jelas dan strukturnya itu dari keseluruhan harus menjelaskan itu. Jadi awalnya itu lebih baik Anda menggunakan atau menuliskan suatu outline. Kira-kira berapa paragraf. Biasanya untuk pendahuluan ini yang diminta adalah 6 paragraf maksimal gitu ya, 6 paragraf. Dan 6 paragraf ini seharusnya itu sudah mencakup kenapa Anda teliti ini gitu ya, apa kepentingannya gitu. Jadi apa kepentingan Anda menuliskan makalah ini dan sebaiknya jangan, oh ini karena tugas gitu ya, tapi coba Anda mencari apa sih kira-kira yang diinginkan oleh dosen dosennya yang menugasi. Ini ceritanya kenapa kok Alzheimer dipilih gitu ya. Jadi sebenarnya Anda bisa menceritakan, oh Alzheimer dipilih karena merupakan penyakit yang misalnya yang mengenai banyak orang kayak gitu ya dan banyak itu Anda cari datanya berapa sih banyak itu titik kayak gitu dan di sini belum ada obatnya yang bisa mengobati gitu ya jadi sehingga penting diketahui misalnya tata laksana atau penting diketahui bagaimana munculnya penyakit ini gitu ya jadi sebenarnya untuk kenapa kok disuruh menulis itu jangan oh ini buat syarat kelulusan gitu ya jangan oh ini buat biar aku dapat nilai bagus gitu tapi coba didalami ini kira-kira apa sih yang dimaksud oleh eh, apa dosennya dalam memberikan tugas itu. Kalau nggak tahu ya sebenarnya boleh tanya ya, boleh tanya ke dosennya. Cuman saya nggak tahu dijawab atau tidak. Jadi sebenarnya kalau mungkin kalau saya ya saya jawab ya, tapi orang lain mungkin nggak tahu. Nah di sini juga Anda harus menuliskan apa sih yang belum Anda ketahui, yang ingin Anda dalami di sini. Misal oh, pentingnya epidemiologi ini kita perlu tahu gitu misalnya karena kalau kita tahu bagaimana cara penyakit ini muncul mungkin bisa dicegah misalnya kayak gitu. Jadi itu knowledge gap namanya. Jadi apa yang Anda belum tahu yang Anda ingin mengkaji di dalam makalah Anda itu pun harus dituliskan juga di dalam pendahuluan. Jadi jelas gitu ya yang baca meskipun bagi orang lain ini sudah tahu gitu ya. Jadi kan kita nggak bisa menduga mana yang tahu mana yang tidak, tapi yang mau kita cari tahu, yang mau kita dalami itu yang harus Anda tuliskan di dalam pendahuluan itu. Dan terakhir itu akan ada statement atau pernyataan yang tegas. Makalah ini tujuannya buat apa? Jadi kalau misal yang tadi ya tentang Alzheimer, nanti ada contoh sendiri di sini ya. Tapi misalnya ada Alzheimer tadi Anda mau cerita tentang epidemiologi, Anda di paragraf terakhir itu menuliskan makalah ini akan gitu ya, akan menjelaskan epidemiologi dari Alzheimer ditinjau dari buku apa misalnya kayak gitu ya dari beberapa makalah ini data ini sehingga kita bisa mengetahui em, eh, apa yang mau dicari tahu kayak gitu. Jadi statement atau pernyataan terakhir dalam paragraf ini eh, pendahuluan ini nanti tujuannya untuk mengarahkan oh ini nanti makalah ini isinya adalah tentang ini kayak gitu. Jadi harus di state. Nah, ini contohnya adalah tema fokus, misalnya di paragraf 1 tentang mengenai ejek gondok pada pemangkatan di tikus misalnya ya itu lalu Anda bikin outline atau struktur. Jadi paragraf satu tentang apa, paragraf dua tentang apa, paragraf tiga tentang apa, dan empat tentang apa, dan seterusnya. Jadi di sini penting sebelum Anda menulis jadi biar nggak ngeblank juga ya. Di sini nulis, Anda tolong tuliskan pendahuluan, tapi bingung jadinya karena belum menstrukturkan. Jadi langkah pertama itu Anda harus membuat ini outline ini apa aja. Dan sebenarnya kalau dalam tugas gini Anda boleh ya sebenarnya ya boleh juga untuk bertanya ke tutor. Ini tepat nggak outline-nya kayak gini untuk tugas ini kayak gitu misal. Kalau misalnya anu ya em, sebenarnya gitu ya. Jadi sebenarnya ada tugas dikerjakan harus dikumpulkan akhir blok gitu ya. Itu harusnya jangan dikerjakan H-1 gitu. Harusnya ya mulai awal mulai dikerjakan, Anda mulai bikin outline dan sebagainya. Baru disampaikan ke tutor. Juga termasuk kalau semisal Anda harus menuliskan litref atau penerjemahan atau review dari jurnal gitu ya.
Kalau review dari jurnal itu yang dilakukan mahasiswa kan sekarang di translate, tidak usah ditempel gitu. Jadi seharusnya berbeda. Seharusnya kalau ada review jurnal ya Anda baca jurnalnya, lalu membuat suatu ringkasan dari jurnal itu yang bisa dibaca dan itu awalnya juga dari outline gitu ya. Ini outline-nya apa, jurnalnya tentang apa kayak gitu. Seharusnya gitu ya. Jadi nggak tahu karena nggak berhasil kayak gitu ya. Lalu ada juga knowledge gap dimasukkan di situ. Jadi di sini kayaknya knowledge gap-nya adalah ini ya, tapi jadi dinyalakan jam 5 terus ditutup jam 6. Dan tugas ini akan melakukan literatur review dan sebagainya. Jadi di sini saya lagi ya biasanya yang di deskripsi em, tepatnya itu minta 6 paragraf kayak gitu 6 paragraf. Kalau 8 gitu biasanya bilangnya kebanyakan ini terlalu anu bisa diringkas. Memang em, dari beberapa tahun ini memang bisa diringkas jadi 6. Jadi biasanya 6 itu cukup ya, kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah tentang tata bahasa ilmiah. Jadi tata bahasa ilmiah ini cara nulisnya gimana? Sekarang Anda sudah punya outline, di masing-masing outline itu sudah ada topiknya, gitu kan? Ini mau diisi, sebetulnya. Gimana cara ngisinya? Jadi pertama Anda harus menuliskan suatu paragraf-paragraf. Nah, paragraf yang efektif ini nanti harusnya nyambung gitu ya, harus koheren. Paragraf satu, paragraf 2, paragraf 3, 4, 5, 6 ini harus saling menyambung, nggak boleh satu cerita A, terus yang kedua itu cerita nomor satu gitu ya. Jadi nggak A, B, C, D, tapi A, terus habis itu Z itu nggak boleh. Gitu harus harus koheren. Dan di dalam paragrafnya pun itu juga harus koheren gitu ya. Jadi koheren artinya nyambung gitu ya. Artinya tidak melompat-lompat kayak gitu. Jadi koheren dan logis. Nah, di setiap paragraf ini akan ada kalimat topik, ada kalimat mendukung, dan kalimat penutup. Jadi di awal itu topiknya itu apa, lalu kalimat kedua itu adalah penjelasan dari topik itu atau pendukung, dan kalimat ketiga atau sorry kalimat terakhir ya nggak harus ketiga bisa keempat ke lima ke enam gitu ya itu bisa menjadi penutup yang akan menyambungkan dengan paragraf selanjutnya. Jadi sebenarnya ada pertalian gitu ya, ada pertalian antara kalimatnya, antara kalimat satu 2 3 4 5 di dalam suatu paragraf itu ada pertaliannya juga, dan ada paragraf satu dan kedua itu juga ada penghubungnya atau penalinya gitu ya. Jadi ada kata eh, rangkainya di situ. Nah, semisal di sini em, jadi di ya, jadi misalnya ini ya, jadi sama aja di sini ya. Inti ada inti paragraf, ada kalimat pendukung. Nah, untuk menuliskan itu juga Anda harus perhatikan gimana sih caranya kita membaca. Jadi em, kalau semisal Anda di Arab atau belajar bahasa Arab ya, dengan bahasa Indonesia pasti berbeda. Nomor satu, kalau bahasa Arab itu bacanya dari kanan ke kiri, gitu ya. Dan ini secara nggak langsung atau secara langsung mungkin ya tepatnya, itu juga mempengaruhi gimana cara orang yang di Timur Tengah, yang orang Arab sana yang sering baca bahasa Arab itu akan menganalisa data. Jadi misal ada analisa data kayak gini. Ada data seperti ini ya, ada temperatur, ada waktu, pada waktu ke nol temperaturnya 25, pada waktu sorry pada waktu 15 temperaturnya 32, pada waktu ke nol 25, ke 6 detik ini ya 29, 3 detik 3 menit 3 menit sorry menit ya ini bukan detik 3 menit 27, terus 12 menit 32, 9 menit 31. Itu susah dibaca bagi bagi kita, itu susah dibaca karena nomor satu nggak urut ya kan. Kita biasa melihat data itu dengan cara diurutkan dulu, urutkan dari T0 ke T15 gitu kan ya. Itu yang kita kalau misalnya nggak urut kita nggak suka, atau urutnya terbalik kita juga nggak suka. Jadi misalnya ada data dari yang besar ke kecil padahal harusnya kecil ke besar, itu juga nggak suka. Nah, ini ada dua cara untuk mengurutkan datanya. Jadi ada cara yang pertama yaitu ada waktu di sebelah kiri, suhu di sebelah kanan gitu ya, dan ada suhu sebelah kiri dan waktu sebelah kanan gitu. Mungkin bagi Anda gitu ya yang membaca ini lebih gampang yang ini gitu ya. Kenapa? Karena Anda biasa baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu dari kiri ke kanan. Jadi ini ada sebab, ini ada akibatnya. Gak ada kursornya di sini, lupa aku. Kursornya oke, ini ya. Jadi ini sebabnya, ini akibatnya. Ini awalnya, ini akhirnya kayak gitu. Jadi kita biasa awal di sebelah kiri, akhir di sebelah kanan. Namun kalau bahasa Arab itu akan lebih suka yang ini gitu ya. Kenapa? Karena dia biasanya baca dari
kanan ke kiri. Ini bagi dia lima masuk akal, kayak gitu ya. Kalau bikin tabel, kalau misalnya diminta bikin grafik, itu pun akan kelihatan bedanya gitu ya. Misal kalau yang di sini yang punya yang kita biasa yang baca itu adalah kita suka gambar kayak gini gitu ya. Jadi ada x-axis, ada y-axis, terus ada data di sini gitu ya misalnya. Ini kita lebih suka baca. Tapi kalau bahasa Arab itu seperti ini gambarnya. Itu X ini. Gitu. Jadi dan ini bagi mereka ini normal kayak gitu ya. Bagi kita ini aneh, susah bacanya. Kenapa kok kayak gini ini nggak masuk akal? Dan sama dengan nulis paragraf. Jadi nulis paragraf pun akan sama mengikuti pola ini namanya ekspektasi baca. Jadi artinya membaca itu mengharapkan sebab dulu baru akibat gitu ya. Sebab dulu di sebelah kiri baru akibatnya sebelah kanan. Kalau dibalik akibat dulu baru sebab itu langsung ini apa sih baca lagi harus diulang lagi bacanya. Jadi nulisnya pun itu Anda harus mengikuti ekspektasi pembaca. Gitu, sebentar ya. Ini saya carikan. Nah, ini kalau misalnya ini tadi, kalau strukturnya nggak sesuai, itu baca akan kesulitan, akan berusaha mencari struktur. Kalau misalnya Anda sajikan ke ke pembimbing, itu pun nanti akan diminta menulis ulang kayak gitu. Pembimbingnya bilang, "Loh, ini kok gini sih cara nulisnya gitu ya. Jadi ada rasa yang nggak serak dengan tulisan Anda kayak gitu. Jadi kalau semisal tidak sesuai dengan urutannya gitu. Nah, jadi kalau ini ya, semisal ini. Jadi prinsip-prinsipnya adalah suatu subjek, ini mungkin lebih baik ada contohnya ya. Jadi semisal ini contohnya di sini. Ini adalah contoh suatu ilmiah yang saya kopas dari jurnal gitu ya. Nah, ini Anda bisa melihat bahwa em, jarak antara subjek dengan predikatnya itu sangat dekat gitu ya. Jadi semisal kita lihat di sini, ini ada DNA helix ganda ini subjeknya memiliki banyak informasi gitu ya. Ini predikatnya gitu ya. Jadi memilikinya predikatnya. Jadi di sini jarak antara subjek dan predikat itu dekat. Bisa nggak dijauhkan atau kapan sih jauh ya? Kapan maksud saya gini? Kapan kasus kasus apakah yang subjeknya dijauhkan dengan predikat? Gitu. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya Anda mau menuliskan kalimat yang sama, yang kurang baik adalah dengan cara DNA, koma, gitu ya, DNA, koma, deoksiribonukleik acid gitu koma memiliki banyak informasi itu lebih lebih susah dibaca. Kenapa? Karena jarak antara dena ini dengan predikat memilikinya terlalu jauh. Nah, ini saran saya dalam penulisan ini Anda juga harus menuliskan ya, misalnya kalau ada punya subjek segera ditemukan dengan predikatnya, kayak gitu supaya bacanya lebih enteng gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya baca yang tadi yang DNA dalam kurung, DNA koma gitu itu juga bisa, tapi akan lebih lelah di pembacanya. Ini menurut teorinya yang disampaikan di ini ya, di American apa namanya Society sesuatu lupa aku sebenarnya, tapi ada sumbernya di situ. Tapi lupa, tapi ada gitu ya. Jadi jarak antara subjek dan predikat harus harus dekat. Dan ini kalau kita lihat di setiap kalimat ini pun sama ya. DNA dan skanda memiliki di interaksi ini tanggung jawab untuk gitu ya. Jadi dia jarak antara subjek itu dan predikat itu lebih dekat. Lalu juga ada topik dan stress position. Jadi di sini yang saya bilang tadi ya sebab akibat atau informasi baru dan informasi lama kayak gitu. Jadi di si membaca ini akan mengharapkan ada kepertalian antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Semisal kayak gini ya, di analis ganda itu banyak informasi yang terkandung di dalam strukturnya, baik lokal, seperti variasi dalam interaksi antar bahan bahasa dan penyusunan pasangan bahasa dan juga jarak jauh seperti stress, vertical dan titik. Nah, di sini kalau kita lihat antara kalimat pertama dengan kalimat kedua itu ada pengulangan. Ya. Misalnya ini diulang interaksi diulang. Jadi di sini ada pertalian nih, antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya itu ada talinya yang membuat kok ini nyambung sama sebelumnya. Memang ini mungkin bagi beberapa orang lebih sepele gitu ya. Ini kan pokoknya kayak gitu gitu. Tapi ada yang tahu secara sendirinya, ada yang harus dikasih tahu gitu ya. Jadi di sini kalau nulis eh, paragraf itu usahakan atau bukan usahakan ya, harus ada pertaliannya supaya dia termasuk
ada koherensinya, ada nyambungnya antara suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, kalau kita lihat Bun, itu ya, jadi interaksi ini nanti ada pertanyaan berikutnya tercermin oleh sifat termodinamika. Nanti diulang lagi di sini, diulang lagi di bawahnya kayak gitu. Jadi ini yang membuat suatu paragraf ini bisa lebih gampang dibaca. Jadi apabila di setiap kalimatnya pun ada perkalian dan urutan urutan informasi baru dengan nama ini juga diawali dengan yang lama dulu. Jadi interaksi ini diawali di sini, lalu baru dikasih informasi yang baru. Baru nanti dijadikan yang lama, dikasih informasi yang baru. Jadi ada topic position dan stress position. Dan ini sebenarnya bisa disederhanakan gitu ya. Bisa disederhanakan em, biar lebih gampang lagi dibaca kayak gitu. Namun sebenarnya dari yang sebelumnya pun sudah bagus gitu ya. Jadi bisa disederhanakan profit problem gitu. Jadi di sini kalau mengulang sebelumnya ya sebentar. Nah, jadi ini yang harus prinsipnya harus dimengerti. Jadi nomor satu untuk ilmiah untuk paragraf-paragraf itu kata kuncinya itu ada pertaliannya ya. Jadi antar kalimat itu juga harus ditalikan ya, antar paragraf pun harus ditalikan. Jarak antara subjek dan predikat nggak boleh terlalu jauh atau tidak boleh jauh sama sekali gitu. Jadi artinya pada saat ada subjek, apapun subjeknya itu harus diikuti dengan kata kerja biar nggak capek gitu ya. Lalu ada posisi stres atau penekanan itu ada informasi baru yang ditekankan membaca itu harus diletakkan setelah informasi yang lama. Jadi informasi yang lama dulu, lalu informasi yang baru ada linkage-nya. Sebenarnya kalau Anda menuliskan sudah ada linkage-nya itu sudah ada pertaliannya itu sudah bagus gitu ya. Artinya sudah memahami cara menuliskan dan ini sesuai ekspektasi yang membaca. Gitu, oke. Lalu eh, saya ingin parafrase ya. Jadi di sini Anda tadi itu untuk menuliskan suatu artikel atau karya ilmiah itu harus sifatnya akumulatif. Jadi artinya harus menggunakan dari sumber yang lain. Nah, ini sumber yang lain ini boleh em, dari metode, dari teori, dari data, gitu ya, dari tren. Apapun yang Anda ambil dari sumber yang lain ini harus dicantumkan sumber pustakanya, gitu. Jadi nanti jangan jangan salah, jangan lupa ya dalam penulisan kamusnya itu harus selalu disertakan suatu sumber pustaka dan Anda nggak boleh melakukan suatu plagiasi. Jadi plagiasi di sini yang agak butuh latihan juga ya. Jadi plagiasi di sini adalah perbuatan yang em, berusaha mendapatkan pengakuan karya tulis yang bukan miliknya dia kayak gitu. Jadi misalnya kalau Anda menuliskan informasi yang Anda ambil dari orang lain atau sumber lain tapi tidak mencantumkan pustakanya berarti termasuk plagiasi. Dasarnya kayak gitu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya em, apa Anda ngambil dari jurnal A, jurnal B, tapi tidak mencantumkan sumbernya, seolah-olah itu milik Anda sendiri itu masuk plagiasi, plagiat kegiatan orang yang melakukan. Namun Anda tetap harus menggunakan informasi dari KTI yang lain, tulisan yang lain, di sini dengan cara parafrase, mengutip, atau merangkum. Ini memang disuruh mengajarkan gitu ya parafrase, dan memang ini penting ya Anda lakukan. Tapi kalau misalnya Anda sudah memahami yang dibaca, terus menuliskan ulang, ini pasti otomatis melakukan parafrase, begitu. Jadi semisal Anda baca jurnal, Anda sudah membaca jurnalnya, kayak gitu, lalu menuliskan ulang, itu otomatis melakukan suatu parafrase. Namun kalau semisal Anda mengkopas gitu ya, jadi di copy, di paste, itu sudah jelas tidak parafrase kayak gitu ya. Jadi itu termasuk yang lain. Nah, beberapa materi atau beberapa KTI, kategori ilmiah atau yang ataupun yang non ilmiah gitu ya. Jadi semisal Anda ingin mengutip dari undang-undang atau dari proklamasi itu nggak boleh ada perubahan gitu ya dari kata-katanya. Jadi misal disuruh menggunakan kata-kata apa tertentu gitu ya, semisal di ayat Quran gitu ya, itu kan nggak boleh Anda parafrase gitu ya. Jadi harus harus persis. Nah, pada saat Anda menemukan sesuatu seperti itu, Anda harus melakukan suatu kutipan atau pengutipan. Jadi menggunakan tanda petik di sini. Ini contohnya pada saat Anda misalnya menganalisa kata-kata yang digunakan oleh sumber aslinya. Semisal Anda mau membahas adanya klaim
bahwa makanan A, makanan B itu sehat kayak gitu ya. Atau B misalnya Anda ingin buktikan benar nggak sih sehat nggak sih jamu A, jamu B. Di marketingnya bilangnya sehat kayak gitu kan ya. Jadi kalau kayak gitu Anda harus menggunakan suatu pengutipan kayak gitu. Jadi untuk em, ini ada beberapa kenapa kapan menggunakan pengutipan, tapi yang lain adalah Anda menggunakan suatu parafrase. Jadi parafrase di sini contoh yang tadi, kalau Anda lakukan parafrase itu berarti caranya gimana gitu ya. Ada nggak di sini? Cara gimana? Oh nggak ada. Ternyata. Di slide yang lain. Jadi caranya gimana untuk parafrase? Itu pertama Anda baca dulu makalahnya gitu ya, yang Anda ingin gunakan informasinya. Lalu Anda tulis ulang tanpa membaca. Jadi Anda baca terus Anda tulis ulang. Dan ini menurut saya bisa kalau semisal Anda ingin benar-benar parafrase, tapi sebenarnya cara nulis itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi misalnya Anda disuruh menuliskan tadi itu ya, epidemiologi Alzheimer gitu ya. Itu harusnya yang Anda lakukan itu membuat tulisan sendiri dulu, baru mencari sumbernya. Gitu kan ya. Kalau kalau saya nulisnya kayak gitu sih. Jadi misalnya kalau saya disuruh nulis tentang Alzheimer dan saya belum baca Alzheimer gitu ya. Yang pertama saya lakukan saya baca dulu Alzheimer itu apa gitu misalnya. Saya cari tahu yang saya bisa gitu ya. Terus saya tutup semua buku-bukunya, terus saya nulis gitu ya. Alzheimer adalah suatu penyakit yang dari hasil baca saya seperti apa gitu ya. Saya tulis semua yang saya tahu, yang saya nggak tahu saya kasih bolong-bolong, saya kasih X lah, saya kasih apa huruf-huruf atau apa kode-kode yang nggak tahu, misalnya saya kasih blank kayak gitu, baru saya cari lagi dan itu sekaligus mengkutip. Jadi mengkutip itu harusnya mengkutip atau mensitasi ini bahkan tidak menggunakan parafrase gitu ya seharusnya. Jadi seharusnya anda membaca, memahami, terus menuliskan yang Anda tahu, baru dicari pendukungnya. Kayak gitu. Oh, didukung oleh ini. Ini data ini saya ambil dari si A, data ini saya ambil dari si B. Tapi yang Anda tuliskan adalah pendapat Anda sendiri, kayak gitu. Jadi sebenarnya seperti itu. Tapi kalau parafrase, Anda harus apa? Ada paragraf yang buka di depan Anda itu pasti akan susah dikerjakan dan biasa. Kayak gitu. Nah, untuk karya ilmiah ini biasanya harus ada juga presentasikan kayak gitu ya. Jadi presentasi ilmiah ini Anda lakukan kadang-kadang atau seringkali ya Anda lakukan pada saat misalnya plenum gitu termasuk suatu presentasi ilmiah. Dan itu pun sebenarnya ada mungkin karena sudah jalan ya bloknya sudah blok kedua sekarang. Jadi saya rasa Anda juga sudah paham ya apa sih tata cara atau apa aturan-aturan dalam presentasi ilmiah gitu ya. Jadi pertama untuk presentasi ilmiah ada dua, ada oral atau ada poster. Jadi bedanya kalau poster itu ada kertasnya, ada lembarannya. Sedangkan kalau oral biasanya PPT ya. Dan ini ada lakukan akan ada lakukan dalam 4 tahun, 3 tahun setengah 4 tahun Anda kuliah di sini gitu ya. Jadi pasti ada akan melakukan suatu presentasi oral ataupun poster. Kedua, ke speaking. Jadi memang em, saya nggak tahu apakah Anda terbiasa atau tidak public speaking gitu ya, tapi di sini em, harus dibiasakan gitu ya untuk public speaking, ya. Karena nanti pada saat Anda menjalankan profesi dokter pun banyak public speaking ya, kayak gitu ya. Jadi memang ada orang-orang yang introvert gitu ya, nggak suka public speaking, tapi dua-duanya perlu. Nah, untuk post oral itu biasanya akan sama. Jadi ada pendahuluan, terus ada inti, terus ada kesimpulan kayak gitu. Jadi kenapa kok perlu dipresentasikan gitu, apa yang mau dicapai. Jadi dua titik ini itu harus dituliskan dalam latar belakang Anda. Pada saat Anda menjawab pertanyaan brainstorming, oh sorry, pada saat Anda melakukan jawaban reporting ya, reportingnya LO, itu sebenarnya harus pertanyaannya apa gitu ya. Apa sih pertanyaannya? Terus nanti isinya apa-apa yang mau dijawab gitu ya. Jadi itu harus disampaikan dulu sebelum Anda mulai presentasi atau pada saat Anda mengawali presentasi. Baru ke badan inti atau kesimpulannya lalu sorry, setelah eh, penjelasannya baru ada kesimpulannya gitu. Nah, untuk presentasi oral itu Anda harus pertama harus mengenali audiensnya dulu. Jadi di sini penting karena audiensnya, misalnya kalau Anda presentasi di rekan Anda gitu ya, di dosen Anda gitu ya, di rekan, di dosen, atau di awam itu akan berbeda. Misalnya kalau Anda di orang awam yang jangan menggunakan bahasa
kedokteran gitu kan ya, menggunakan bahasa awam. Kalau misalnya Anda presentasi di teman Anda, mungkin agak free, agak agak lost gitu ya, agak santai. Tapi di dosen Anda itu harus lebih formal kayak gitu. Jadi audiensnya siapa itu nanti dibuat presentasinya sesuai dengan audiensnya. Sebaiknya di setiap presentasi Anda tuliskan tujuannya apa di awal. Seperti tadi slide saya juga ada ya, LO-nya apa kayak gitu. Dan ini juga Anda perlu sampaikan juga di slide-slide Anda. Nanti LO-nya tentang apa, kita bahas tentang ini kayak gitu. Baru Anda membuat presentasinya di datanya dan faktanya seperti apa. Dan ini cara membuatnya itu biasanya paling gampang membuatnya dari data dan fakta dulu. Tapi ini saya nggak mewajibkan gitu ya. Mungkin aja Anda sukanya dari pendahuluan ya silakan kayak gitu. Dan yang tidak dilakukan misalnya Anda nanti mau presentasi ilmiah itu adalah latihan. Jadi kadang-kadang Anda langsung aja maju nggak pakai latihan kayak gitu. Jadi em, kalau misal-misal itu ada presentasi yang di waktu yang ada waktunya, misal ini harus selesai 10 menit gitu ya. Itu wajib Anda latihan dulu sebelum presentasi. Kalau nggak gitu nanti kelewatan ya waktunya ya. Nah, untuk slide ini masing-masing maksimal 9 baris gitu ya. Kalau kalau bisa slide-nya tidak lebih dari 9. Kalau misalnya mau ditarik batas atasnya 12 gitu ya. 12 itu batas atas maksimal untuk slide, lebih dari itu pasti kurang bagus gitu ya. Dan ukuran fontnya itu tidak kurang dari 28 gitu ya. Tapi batas bawahnya kayaknya 22, 24 gitu mungkin. Itu batas bawahnya. Lalu fontnya yang digunakan tentunya font yang formal, jadi ada Arial, Calibri, Times New Roman, Aptos, itu masih boleh, tapi hindari yang kesannya informal atau susah dibaca. Ini contohnya beberapa, tapi saya rasa udah ada yang baru-baru ya, yang lebih bisa dibaca, Comic Sans itu yang nggak boleh. Curls misalnya dan sebagainya. Gunakan warna yang tidak mencolok, jadi jangan menggunakan neon, warna kuning, neon gitu ya, silau di mata nggak enak. Lalu gunakan kalimat yang dot point. Nah, ini yang animasi ini tidak dihindari ya, ditolong dihindari maksud saya, yang tidak dihindari. Apalagi kalau butuh waktu yang di ini ya, kontraknya 10 menit gitu ya, jadi nggak boleh menggunakan animasi yang panjang. Itu contoh lama sama dengan slide saya. Nah, untuk sikap, sikap yang baik itu ada sikap yang ada bahasa yang verbal non verbal. Jadi sikapnya juga harus tegak dan percaya diri gitu ya. Eye contact dengan audience. Jadi jangan membelakangi audiens membaca slide gitu. Itu jangan usahakan berbicara ke ruangan gitu ya. Ke ruangannya bicara bukan kadang-kadang juga bicara ke satu orang gitu ya. Jadi satu orang yang Anda tunjuk di dalam audiens gitu juga boleh gitu, tapi jangan lama-lama, nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kok ngeliatin saya terus sih gitu ya nanti. Jadi itu usahakan audiensnya atau bicaranya ke audiens ruangan gitu. Saya rasa kalau Anda melihat kuliahnya dosen-dosen itu seringkali seperti itu. Jadi saya rasa Anda bisa mencontoh atau melihat ya dosen yang lain gimana cara dosen ngajar itu ngomong ke siapa sih kayak gitu ya. Mungkin ngomong ke si A tertentu gitu ya kadang-kadang, tapi seringkali ngomongnya ke ruangan kayak gitu. Jadi gunakan itu. Juga masuk volumenya ya, volume bahasanya itu volume bahasanya juga harus sesuai ruangannya gitu. Jadi ruangannya besar ya volumenya diusahakan sampai ke ujung kayak gitu atau pakai mikrofon. Nah, kalimatnya lengkap, terus vocabulary itu apa sih bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah kata-katanya ya. Jadi apa? Vocabulary, ya, jenis kata atau jenis katanya ya, kata-katanya yang bisa dipahami oleh audiensnya. Jadi kalau misalnya yang dikuliahi adalah anak SMA ya gunakan bahasa yang sesuai. Kalau misalnya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi juga nanti hilang. Gitu. Oke. Terus contoh tampilan slide yang baik adalah seperti ini. Jadi warnanya tidak mencolok gitu ya. Terus ada kalimatnya dot point aja, singkat, nggak terlalu detail, nggak terlalu banyak tulisan. Ini yang baik. Em, Kalau kayak gini, ini biasanya bagusnya kenapa? Karena ini hanya titik fokusnya aja yang dituliskan, sedangkan Anda bicara yang banyak. Jadi pengetahuan Anda kelihatan lebih banyak daripada kalau Anda membaca slide kayak gitu ya. Jadi kalau hanya baca slide kan kesannya kayak ini nggak tahu ya yang mau diomongkan apa. Kok dia baca slide terus misalnya kayak gitu.
Nah, ini usahakan dengan dot point ini lebih menarik gitu ya. Jadi artinya, oh tentang ini, tentang ini, tentang ini, nanti saya jelaskan satu-satu gitu ya. Jadi bagi audiens itu akan mendengarkan. Memang kalau untuk ujian lebih susah belajarnya, karena kok gambar-gambar tok gitu ya, kayak selainnya Dokter Ahmad gitu ya, gambar-gambar aja. Nah, itu pasti susah Anda membaca ulang. Namun makanya dosen-dosen banyak yang menuliskan slide-nya tidak ikut ini gitu ya. Jadi slide-nya tulisan semua kayak gitu supaya Anda belajarnya gampang kayak gitu. Tapi sebenarnya yang bagus adalah kalau slide ini hanya membantu aja presentasi. Jadi kalau presentasi Anda juga jangan ikuti gaya dosen untuk mahasiswa, tapi ikutilah gaya dosen di presentasi ilmiah gitu ya, yang slide-nya sedikit, yang apa, yang dot point aja gitu, misal kayak gitu. Itu lebih baik bagi Anda. Nah, ini PowerPoint slide yang jelek gitu ya. Jadi di sini warnanya hitam, terus backgroundnya biru, jadi nggak ada kontras ya. Jadi nggak ada kontras yang baik. Harusnya kalau putih mungkin bagus ya. Mungkin, tapi juga ada gambar yang nggak perlu gitu ya. Dan juga ada tulisannya terlalu kecil gitu ya. Jadi terlalu banyak dan ini nggak kebaca kayak gitu. Jadi fontnya terlalu kecil. Jadi di sini sangat jelek sekali kayak gini. Ini juga kurang bagus ya. Jadi meskipun ada kontras, tapi latar belakangnya mengganggu sekali dan juga tulisannya terlalu banyak juga. Dan ini kalau ada baca itu tulisannya itu eh, ya apa, sangat detail gitu ya. Harusnya bisa reverse atau sungai ini garis very small lalu bigger kayak gitu cukup gitu ya. Jadi sebenarnya bisa diringkas menjadi dot point dot point, tapi ini kurang bagus. Jadi ini seringkali masih diulang di kakak kelas Anda ataupun di kakak kelas Anda gitu ya. Saya nggak nyalain kakak kelas, saya emang kayak gitu ya. Jadi seringkali masih terulang, nggak semuanya ya. Mungkin udah mulai jarang sekarang, tapi ada kadang-kadang gitu ya yang seperti ini. Apalagi di presentasi ilmiah yang kalau dia ikut mini conference atau ikut ke mana apa international conference itu masih kayak gini, tuh masih sedih gitu ya. Sayangnya itu karena waduh kok kayak gini gitu ya, kok banyak tulisannya. Harusnya dia bisa menunjukkan bahwa dia paham tentang yang dipresentasikan dengan cara slide itu jangan banyak tulisan kayak gitu. Jadi satu satu titik itu aja sudah cukup. Ini cara presentasi jelek ya, jadi nggak melihat orangnya tapi melihat slide-nya aja kayak gitu. Saya rasa udah jelas ini. Nah, kalau poster itu sebenarnya hampir sama ya dengan oral, dalam artian eh, ininya sama, konteksnya apa, isinya itu hampir-hampir sama, cuma dalam bentuk yang bisa dilihat. Nah, ini suatu bentukan poster yang nanti Anda presentasikan paling nggak satu kali ya di dalam blog Anda, nanti nggak tahu blog kapan, tapi saya setiap tahun ada presentasi poster. Sekarang menggunakan Expander gitu ya, kadang-kadang menggunakan Expander, cuman dulu menggunakan poster A1, A0. Nah, ini kalau Anda lihat itu sama, ada introduction-nya, ada methods ya, ada results gitu, terus ada conclusion, gitu, ada kesimpulan, ada hasil. Bedanya kalau poster ini dibuat menarik, eh, ditonjolkan gitu ya, data yang mau ditunjukkan, yang ditonjolkan itu yang ditampilkan di tengah ya. Kenapa di tengah? Karena eye level, mata mata melihatnya ke sini. Jadi orang akan datang melihat data ini dengan mudah, baru dia akan membaca introduction-nya, baru akan membaca kalau misalnya perlu ya. Jadi kalau saya lihat poster itu akan melihat hasilnya apa, gitu. Apa sih ini hasilnya? Baru kalau saya nggak paham, baru baca introduction, gitu ya. Baru conclusion. Terus kalau saya ingin tahu, baru methods. Makanya methods-nya itu dibuat teksnya kecil gitu ya, karena memang jarang sekali ada yang melihat atau mungkin kurang menarik melihat methods, karena dari sini pun kelihatan metodenya apa kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau pengalaman seperti itu ya. Nah, ini saran saya kalau misalnya menuliskan jurnal, sorry, poster itu juga sama. Jadi results-nya taruh di tengah gitu ya, besar, menarik kayak gitu biar orang datang terus akan membaca hasil Anda. Sama kayak gini. Jadi dia menggunakan warna-warna yang baik gitu ya, dan di sini dibuat gambar yang menarik kayak gitu, baru dia masukkan isi-isinya juga sama di sini. Jadi mengenai judul, mengenai gambar, memang ini kurang baiknya tulisannya masih terlalu banyak ya. Jadi kalau bisa gambarnya dibuat besar, jadi lebih banyak gambar daripada tulisan. Ini yang jelek.
Nggak jelek karena tulisan aja, terus ini introduction terus. Tadi harusnya pinter apa? Results. Resultsnya itu tentang collateral action. Karena yang paling menarik dalam jurnal adalah hasilnya apa? Hasilnya apa dan investor. Bukan kenapa oh dilakukan kayak gitu ya. Itu kan nomor dua. Hasilnya dulu nomor satu apa, baru kenapa dilakukan, baru gimana cara melakukannya gitu ya. Dan mungkin apa kesimpulannya gitu ya. Jadi itu yang udah tadi kayak gitu. Ini juga jelek ya karena nggak kelihatan dia hitam dan biru. Oke, itu ada pertanyaan mungkin? Saya persilakan. Stop sharing. Lupa caranya. Bisu ya tadi. Enggak kan. Gitu. Stop. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada bisa kita akhiri. Terima kasih waktunya. Jadi untuk kuliah berikutnya tanggal 10 ya. Kan tanggal 10 November kan ya. Di sini. Tanggal 10, tanggal 17 nggak tahu yang mana. Itu baru yang kuliah yang saya belum lakukan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Waalaikumsalam saya izin warahmatullahi ditutup. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.